Oke teman-teman, balik lagi bersama kita di Ipsen TV. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk bahas preview dan squad FPL untuk game week 10. Silakan Angget untuk di share screen. Oke, seperti yang sudah dilihat di layar adalah untuk fixture game week 10 ya. Early kick off, Leicester Arsenal, gimana nih komentarnya dari Bung Angget setelah kemarin Carabao Cup? Nah, ini Leicester Arsenal, gue bilang sih pertandingannya bakal ketat lah. Gue bilang sih, ya sebenarnya Arsenal lagi on form ya. Dari 3 atau 4 pertandingan mereka masih unbeaten ya. Terus gue bilang ini bangkit Arsenal. Dan gue bilang juga arahnya udah benar Arsenal ya. Jadi ini berat sih pertandingannya. Tapi gue bilang sih Arsenal nggak akan clean sheet lah. Palingan antara si Leicester menang tipis atau enggak Arsenal juga menang tipis sih. Ya, tapi faktor fatigue gimana nih? Iya, tapi sebenarnya kalau secara fatigue sih nggak masalah kan mereka mainnya home kan lawan Brighton. Jadi nggak ada masalah transport lah. Oke. Jadi nggak masalah juga sih. Nggak masalah ya, walaupun Arsenal ditinggal sama Odegaard ya. Odegaard satu set ini knock. Jadi Arsenal itu sekarang udah main ini ya, udah main 4-2-3-1, tapi si Emil Smith Rowe-nya jadi playmaker. Jadi nggak kayak dulu lah. Dulu kan masih nggak tahu tuh playmakernya siapa. Iya. Prospek sih Emil Smith Rowe. Sebenarnya si Smith Rowe gue bilang di Arsenal ya yang paling, maksudnya secara gue yakin dari beberapa minggu lalu kita selalu bicarain Saka, padahal dia bodong rupanya. Jadi tapi anehnya weekend kemarin itu banyak diferensial. Jadi itu agak jebakan juga sih. Ya jadi kayak Foden dari 5 pertandingan ngapa-ngapain tiba-tiba hat trick. Ya, Mason Mount. Iya ngapa-ngapain tiba-tiba hat trick. Itu kan kayak emang faktor diferensial lu pure luck. Tapi kalau secara pikir-pikir ya, ketika lu punya satu pemain yang jarang main tapi tiba-tiba gaspol, lu bagi aja dengan jumlah pertandingan dia ngapa-ngapain. Contohnya Mason Mount itu kalau dibagi 8 game week Traore main gedean Mount kali satu GW. Traore kan 2 3 2 2 2 kali 8 aja, 2 kali 8 16. Mason Mount dalam satu GW 24 poin. Mendingan gue punya Mount dari GW 1 kan. Iya, Gitu. itu tadi faktor X-nya gede banget berarti kan kalau Mason Mount ini tadi kan. Iya, tapi sebenarnya itu udah diprediksi banget lawan Norwich gitu. Karena si Norwich udah pasti dibantai kayak City lawan Norwich. Kita udah tahu nih Norwich bakal dibantai, tapi kan kayak kemarin, kayak weekend kemarin, unlucky aja orang yang punya Havertz nggak apa-ngapain kan. Iya, benar-benar. Terus Itu. Kovacic tiba-tiba 11 poin, Iya, gue jadi- bisa nangin. Kovacic 11 poin itu gue Ya, jadi kayak orang sial banget punya Havertz doang, kayak 1 banding 11 pemain lah, 9 pemain lah. Itu sial banget sih. 10% lu punya, sedangkan 90% orang punya pemain lain selain Havertz. Iya, setuju. Dan gue rasa Leicester nih titik lemahnya kayak di Soyuncu sih tetap. Karena kemarin kalau tadi lihat lawan Brighton, terus minggu lalu kemarin main juga Soyuncu diganti, terus juga dia mainnya nggak perform, ya nggak sih? Iya, Jadi sebenarnya kayak si Leicester Soyuncu potensi lagi ya? kebobolannya gede ya. Iya, maksudnya bukan karena kipernya, tapi karena emang backnya aja yang jelek gitu loh. masih- Cuman kalau kipernya on form, kayak tiba-tiba bagus banget ya bisa Leicester menang gitu loh. Iya. Gua rasa Brendan Rodgers harus cobain cadangin Soyuncu deh. Nggak tahu sih, gue merasa kayak back-back lain mungkin siapa tahu Iya. lebih perform gitu loh. Agak susah karena si Son Heung-min anak kesayangan sebenarnya. Dia sebenarnya kayak udah berpengalaman lah. Jadi nggak akan di bench lah. Diganti-ganti ya. Maksudnya kayak Akan mungkin nggak ada diganti-ganti. kualitas yang sama kayak Soyuncu di Leicester atau bagaimana, karena memang Fofana kan lagi masih cedera lama kan. Nggak ada. Jadi Nggak Leicester ada juga sih. belum bisa coba-coba gitu untuk Nggak ada back si Brendan tengah Rodgers tuh juga. kadang mainin si ini loh, si Amarte. Mainnya 3-4-3, 3-4-2-1. Betul, Jadi kayak betul, 3-4-2-1. emang main angin-anginan. Tapi selama dia main 3 back sih harusnya lawan Arsenal mereka bisa part the bus sih. Karena kan wingbacknya bakal bantu bertahan kan. Ya gue bilang sih ini emang ketat sih, seru sih meskipun early kick off ya gue bilang seru sih. Gue bilang si Arsenal udah mulai berani nyerang dan bisa golin. Jadi ya antara bunuh-bunuhan atau enggak ya 1-0 atau enggak 2-0 gitu doang. Setuju. Oke. Dan Vardy gue dapat berita dia udah training hari Udah, ini jadi ya, udah aman mulai lah. training. Keren ya. Minimal dia ada kesempatan main sih kayaknya sih. Kemungkinan besar dia start lah karena big match kan. Big game player soalnya. Tinggal counter gebok gol. Iya, counter gebok. Jadi Tarik kejar kalau bola. ya, dapat jadi bola Arsenal depan. prospeknya masih Smith Rowe, terus Saka masih prospek? Saka Udah itu kita mau resiko tinggi ya karena kemungkinan besar bisa aja dia langsung rebound, tapi gue nggak saranin transferin dia sih karena masih angin-anginan kayak agak risky lah.
Kalau mau Smith Rowe nggak apa-apa karena dia differential banget sama budgetnya juga bagus. Ya, atau backnya Tomiyasu berarti paling ya, yang lebih solid. Tomiyasu gue liat sih udah mulai bodong sih ngapa-ngapain. Kalau back mungkin ini nggak ada yang clean sheet ya, jadi Iya. kurang meyakinkan. Kurang meyakinkan. Karena gue baca juga singkat gue si Auba sama Lacazette knock ya. Oh iya. Gua. Nggak boleh striker dong mereka. Enggak sih kalau gue lihat di Knock. sini. Jadi masih early ini masih late fitness. Oh ya, singkat lihat gua. ini sih ya benar. Mungkin aja main karena masih ada Martinelli sih singkat gue. Oh enggak deh, si Lacazette sama Auba sembuh deh. Oh iya sembuh bener-bener. Odegaard doang yang knock ya. Capek dia katanya. Oke, lanjut. Burnley Brentford ya. Brentford. Ini Brentford banyak banget cedera. Iya Brentford, iya cederanya apalagi si Mbeumo Knock. itu dia Ada knock. yang dislokasi bahu. Di stok Iya. gua. Baptiste. Wah ini sama Raya gue inget 5 bulan ya. Sudah lama banget 5 bulan. Iya Hampir 20 pertandingan ya. bisa jadi, tapi bisa early sih. 3 bulan bisa early sembuh sih. Tapi Ya, tapi ini ya lumayan juga. masih diunggulkan Brentford ya. Iya, tapi masih agak susah sih karena si Raya cedera. Sebenarnya Raya yang paling jago. Jadi ini sebenarnya bisa prospek juga kiper cadangannya berapa sih harganya? Kiper cadangannya Brentford tuh lumayan sih. Maksudnya lumayan harganya 4,5. Karena yang kiper 4,0 nya juga cedera. Enggak deh, ya loan. Jadi sebenarnya gue masih percaya sih sama backnya Brentford sih. Oke, berarti Jadi ini kiper 4,5-nya perlu dibeli nih, wajib watchlist nih. Namanya Alvaro Fernandes 4,5. Dengan fixtures juga lumayan sih. Ada Norwich juga sama Newcastle. Jadi bisa sih clean sheet. Lawan Burnley gue bilang sih antara si Brentford sama Burnley 0-0 atau enggak kalah tipis sih. Karena Burnley itu kadang hoki gitu menangnya 1-0. Tapi emang cara mainnya Burnley tuh nggak beraturan yang kayak taktik A, B, C tau kayak. Emang. Iya, maksudnya yang penting lu nendang bola ke depan, borong bola ke depan, ntar biarin pemain ini yang gerak sendiri gitu loh. Emang kan Dan- old school banget. Makanya, tapi ya selama itu efektif ya udah jalanin dulu. Tapi kalau udah buntu misalnya ketemu tim lebih jago ya udah selesai gitu doang kan. Iya. Tapi at least lebih jago daripada Burnley-nya dari semangatnya sih guys. Itu kayak Brentford ini walaupun dengan cara main yang pakai tempo istilahnya ya berarti kita ngomong ya kayak kalau lagi nyerang ya udah kita mainin tempo nyerangnya tuh naikin gini-gini. Nah itu menurut gue lebih semangat Brentford daripada Burnley gue lihat sih. Burnley itu kalau udah kalau 2-0 aja udah malas kayak orang malas main loh. Lu lihat aja. belum pernah Iya, menang karena- Burnley dari 9 pertandingan. Karena Burnley itu emang kapasitasnya kayak gitu pemainnya. Mereka Iya. tuh gak ada pemain cepat kecuali ini. Kecuali sikat gue si Cornet itu lagi knock. Cornet itu lagi knock sikat gue. Oh enggak ya. Oke, Cornet tuh prospek loh. Gue lihat. Dia kemarin golin 2 loh. Padahal lawan Southampton loh. Southampton itu lumayan solid loh main di home. Tiba-tiba dia bisa golin 2 kan berarti sebenarnya si Cornet gue lihat golnya ini sih dari bola lambung bagus si Cornet sebenarnya. Goal getter. Jadi bisa sih si Cornet golin lagi. Kira-kira bakal confirm nggak tuh si Cornet? Maksudnya setelah minggu lalu dia ngelawan siapa sih? Nah itu karena dia differential gue masih agak bingung. Maksudnya lu kalau misalnya punya satu slot pemain mid yang nggak akan ngapa-ngapain, lu biarin aja juga prospek sih. Benar. Kalau lu mau nyisakan satu ya slot, Oke. tapi lumayan mahal sih 6,0 buat Sayang ya mending iya. mending pasti Gray. aja. Ini Iya pasti sih. aja kalau transfer sih menurut gue. Sayang juga kan. Iya. Oke, lanjut. Brentford ya sebenarnya masih Tony sih. Tony sebenarnya prospek sih. Gue juga mau Tony masukin karena memang rasanya lawannya buat masih split. Burnley jadi Iya bisa aja sih si Tony golin sih karena Burnley itu emang ya gitu. tipikal lawan tim mediocre ya kadang aja kebobolan kan. Main terbuka jadinya kayak Iya. merasa pede nyerang ya udah. Iya. Jadi Jadi enggak. kalau yang mau masukin Tony lumayan sih karena tapi udah 19% sih jadi bukan diferensial. Iya. Oke. Liverpool Brighton. Ini menurut gue ya lebih seru Liverpool Brighton dibanding Liverpool MU kayaknya. Wah. Nih, Ini lo kalau lihat ngomongin ya? jangan bawa masa lalu ya. Enggak, tapi kalau menurut gue kemarin kita lihat si Brighton main lawan City, kan lihat ya babak keduanya itu lebih berkembang dibanding babak pertama. Jadi kayak even dia udah ketinggalan 3-4 gol,
Brighton ini tuh punya semangat buat ngubah permainan. At Lah, least mereka MU lu lihat babak kedua kebobolan berapa, Bro? makanya iya MU itu kalau MU itu karena harusnya dari awal main 5 back, pas babak kedua si Pogba cabut main 5 back, Dalot masuk, bagus mainnya. Kacau. iya, tapi at least ketika MU kan sebenarnya dengan 10 pemain ini kan masih bisa nyerang sebenarnya kan, walaupun dia emang harus counter gitu-gitu, tapi sebenarnya nggak tengah-tengahnya Liverpool pun juga cuma ngalirin bola lebih cepat ke Salah dan lebih cepat ke sampingnya aja, ke Jota dan lain-lain. Jadi kalau menurut gua faktor yang bikin kemarin Liverpool menang itu kan emang benar-benar tiga data depannya itu kan, si Jota, Firmino sama si Salah, bukan pemain tengahnya juga. Pemain tengahnya itu yang emang rush kayak apa ya, kayak lu ada bola rebound langsung sikat, ada bola nganggur dikit sikat, gitu-gitu aja sebenarnya. Dan Brighton tuh kemarin waktu lawan City tuh ngakuin itu, kayak dikejar terus bolanya, entar lu ketika pemain City-nya lagi lengah dia tiba-tiba jadi sergap gitu loh. Dan menurut gua harusnya seru sih ini laga Liverpool lawan Brighton ini. Iya. Jauh lebih seru sih harusnya ya kalau menurut gua. Iya bisa sih, lebih seru. Ya Salah harusnya jadi kapten lagi sih minggu ini. Iya, kalau nggak dicadangin ya harusnya. Nggak mungkin cadangin sih, dia terlalu jago banget, terlalu jago banget. Apalagi Brighton ini udah top 6 sekarang ya. Iya, Brighton ini Brighton, ya sebenarnya sih Brighton gue bilang bakal dibantai juga sama Liverpool sih, setidaknya 3 gol. Karena ya Brighton bakal balik lagi ke habitatnya gitu, nggak bakal di jauh-jauh. top 4 lagi, pasti cabut lah. Dan juga gue bilang tipikalnya Liverpool, ya sebenarnya tipikalnya ya si Brighton selama Lamptey nggak start nggak bisa golin, sumpah. Lamptey itu jago banget. Tarik Lamptey ya, Pak? Tarik Lamptey Ya, gila iya. waktu masuk lawan Man City, buset. Si Cancelo sampai pusing kali marking dia, gue tonton. Makanya kan maksudnya kayak dia ada pemain yang maksudnya niat-niat semua larinya gitu loh. Kan kalau misalnya Iya. lu kayak udah kebantai 3-0, ya udahlah mau gimana lagi, gue mau main apa pun Tapi juga tetap kalah. kemarin dibantai juga kan 4-1 ya atau 5-1. Iya, tapi at least dia dapat 1 gol kan. At least dia kayak usaha dia tuh Iya. kelihatan keren sih menurut gue. Dari 4-1 dong kita tahu Salah kemungkinan besar hat-trick nih. Ya minimal Sama Sanchez nggak save 8 ya, karena lo Man City save 8 gila. makanya. Iya, gue bilang kapten Salah Tapi sih tapi tetap. itu save 8 juga karena emang City ya depannya nggak terlalu jago juga nge-shootnya kan. Iya sih. Iya. Tetap aja 8 coy. Lumayan lah 4 poin si Sanchez. Sanchez sih. Iya, jadi gue bilang prospek sih masih Salah. Salah. Salah prospek, Jota boleh ya ini. Apa dia bakal channelin? Ini agak sulit nih Masang karena Mane, Firmino, Salah. karena Champions League bakal ada lagi kan hari Selasa. Hari Rabu sorry ya. Jadi gue bilang sih kemungkinan besar si antar Firmino yang bench atau enggak Jota yang bench. Dan Mane kan Atletico minggu lalu kan ini bench. Jadi kemungkinan salah satunya sih. Tapi sih gue cenderungnya Firmino Jota start sih. Firmino spesialis UCL. Brighton bisa gue consider masukin si Jota. Gak masalah Jota ya itu bisa main, sebenarnya dia bisa main CM juga sebenarnya 4-3-3 kan CM. Dia ini sih apa berkembangnya pertama nih orang berani ngepresnya lebih jauh daripada dulu ya pertama kali masuk ke Liverpool. Waktu dia masuk pertama kali Liverpool kan kayak masih ragu-ragu mainnya gitu-gitu. Iya sistemnya udah jelas ya. Kalau sekarang tuh udah kayak fit, udah sistem, terus kayak lu disuruh apa ya, bener-bener kejar tuh bola. Gue ngeliat Liverpool kemarin tuh kayak bener-bener udah kayak semangat kuda paru-paru 4 biji. Iya, gapnya luas coy lawan MU, jadi gampang banget tinggal lu press, lu counter, oper, gol. Iya Gitu. makanya nggak Ya ini bakal seru sih. Selama Brighton nyerah kayak waktu lawan City ya, maksudnya selama nggak nyerah kayak Brighton nggak nyerah. gapnya tertutup susah sih. Tapi kalau misalnya kebuka ke lawan MU ya kelar. Tapi tetap sih counternya serem sih Liverpool. Arnold yang belum punya gue bilang sih siap-siap masukin sumpah Arnold. TA Iya, dan Salah, dua kunci pemain Liverpool. Iya, Di ganti FPL. Alonso aja. Ganti Alonso dari Chelsea aja karena nggak pernah main lagi. Liverpool 7,5 tuh tetap worth it banget. Lu AFK-in juga jago lah, lu diemin juga tetap jago lah selama nggak cedera. Betul. Iya. Oke. Oke next Man City CP. Waduh, Ini gue bilang Man City bisa golin lebih dari 3 lah. enggak deh. Bisa, CP. Pak. CP. Tapi Ini Bisa CP sih. lo, ingat ini CP. iya sih CP sih, Ini bener CP. sih. Tapi backnya CP itu lumayan ini loh, Solid. gede sama solid tuh si Gehi sama Ederson. Lumayan jago loh. Sama ada Kuyate loh. Segede-gede banget. Jadi agak susah sih. Cepet nggak tapi kalau gue lihat sih CP
dia backnya Park the Bus. Kok Park the Iya. Bus mah santai cuy. iya, tapi kan kadang-kadang licin juga pemain City. Iya Tapi sih, ya, licin tapi sih. tapi iya sih maksud gua ngelihat tadi lawan lawan iya, lawan West Ham kemarin tadi nggak bisa ngegolin juga kan juga salah satu faktornya kan ya emang mungkin frustasi juga kan sama Mark Douglas ini kan. Iya, West Ham Park the Bus ya. Auriola jago banget sih ingat gua. Makanya Save-nya. dan ini salah satu kayak apa ya teka-teki apa ya gue bilangnya kayak masalah yang harus dipercayain juga karena padahal hampir full tim juga sih maksudnya masih pemain muda juga banyak main tapi Hmm. harusnya tadi lawan West Ham dia bisa ambil game ya tapi mungkin karena nggak hoki aja itu udah sampai penalti kan. Iya. Kalau udah tos-tosan mah udah gue juga udah nyerah kali kayak nggak ada Udah yang tahu. kebanyakan juara cuy. 4 kali Iya. berturut-turut kan. Udah capek. Kayaknya mau coba ganti ke FA kali ya. Kayak FA belum Ciki gitu. doang 4 kali berturut-turut juara. Itu Iya. Liga atau Cup sih? Itu ini coy pengadaannya diadain sama Manchester City sebenarnya cup ya. Iya. Oh iya. Iya Bukan biasa. McDonald ya. Iya biasa. Itu uangnya Iya. Syekh Mansur sebenarnya. Ya Ciki. Kayak Ciki. Iya, tapi ya Tapi anyway ini gue lebih dari 2 gol sih. Gue iya, percaya benar sih. Iya, yang ini gue bilang sih nextnya clean sheet sih. harus Yang punya yang Cancel Cancelo atau Cancelo main nggak sih kemarin? tadi harusnya tadi nggak main si Zinchenko yang tadi main si Zinchenko sama Cancelo tadi lawan West Ham. Cancelo main lah. Oh nggak deh, Walker start. Oh iya ya benar, bagi 2 ya. Iya dipecah karena Cancelo bisa bek kanan juga kan. Iya benar juga. Jadi ya Ini Cancelo sih gue bilang start lagi sih, kayak jadi anak kesayangan sumpah. ya dia solid juga lumayan solid gimana ya. Secara nyerang ya, bertahan mah biasa aja. Iya bertahan susah gampang lah. Iya, Tapi kalau nyerang anyway pinter ya. anyway lu kayaknya kemungkinan yang Grealish main lagi nanti nih bakal nih Grealish. Iya. KDB juga kayak disimpan deh atau kalau mau dimainin kayak bakal jadi cadangan sih. Soalnya kan mau UCL juga kan. Gue bilang Sterling cadangan sih. Terus Sterling gue benci banget tadi pagi maksudnya gue dia udah dikasih di sayap juga tetap aja nggak perform juga. Kacau ya, kayak Sterling harus dibuang sumpah. Iya dia udah Gue bilang gak akan start si Grealish, gue bilang jadi winger lagi deh. gak happy kayaknya dia Sterling gara-gara Foden gue bilang ini. start sih Foden. Foden Foden jadi nih false nine. prospek nih parah nih Foden. Jadi false nine. Serem Foden yang Foden si rambut mangkuk tuh ya. yang masih punya free Ganteng transfer, bro. masukin Foden deh. Prospek diemin aja juga bakal gaspol sendiri. Betul. Foden, Mahrez jangan deh, Mahrez masih agak rotasi sama UCL. Malah sekarang lagi banyak di UCL. Gabjes juga sebenarnya prospek sebenarnya Gabjes. Iya benar ya, Gabja tapi FW kalau mid enakan mid. Foden kan murah meriah. Iya, Foden tuh kayak masih wonderkid lah hitungannya. Iya, Foden itu harganya 7,5 kan atau 8? Oh 8, lumayan tuh 8. Gabjes kan 9 ya, seingat gua. Prospek sih Foden. Jesus 8,5 deh ya, tapi ya gue bilang sih Foden lebih bagus sih poinnya. Hat-trick juga kemarin kan. 2 gol ya, 18 ya. Foden sih lumayan. Diferensial juga kan. Jadi Foden sih. Bisa lah. Bisa. 1 gol. 1 gol aja cukup aja. Ya 1 gol. Yoi. Musuhnya 2 gol. Bisa dong, atau 2-1 lah. Gue belum punya back City, gak apa-apa kebobolan lagi lah. Oke, Oke lanjut. Newcastle Wih. Chelsea. Wah ini mah gaspol juga Chelsea. Newcastle emang jelek banget bisa bertahan. Bakal dibantai sih. 3-1 lah, 3-0 lagi. Oh, Newcastle. Ini realistisnya ya. Gue Karena kasihan. udah kelihatan patternnya gitu loh. Mungkin Newcastle bisa golin karena ada Maximin kan. Tapi secara overall Chelsea pasti menang. Newcastle masih hancur. Sebenarnya Maximin pun juga belum tentu ini juga nggak sih, belum tentu ngegolin juga kalau ke pertahanan Chelsea karena Chelsea lumayan solid juga gitu. Solid sih, sama kipernya jago kan. Bisa Iya. aja. Wilson mungkin golin sih Wilson. Iya, kecuali Jadi maksudnya bisa ya. bola-bola mati, skema bola mati ini baru mungkin bisa. Corner bisa sih. Iya, tapi tetap sih kelihatan Chelsea sih. Dan juga yang nggak punya Chilwell, gue bilang tetap masukin deh. Anak kesayangan banget. Bayangin 4 kali gol berturut-turut tuh ya. Dibanding Alonso gimana Alonso? Alonso bodong, nggak akan Iya. start ya. Udah Fraud. googling kalau main. Fraud memang. Ternyata abis ini main. Mulai dari minggu ini udah main. Iya, itu Udah faktor Ya. X. Faktor X-nya 2 kali tuh kayaknya. tapi si Tuchel suka yang ini sih yang jago. Bahkan kemarin lawan Aston Villa main start Chilwell.
Atau Alonso jadi sebenarnya cedera tapi disembunyiin sama pemain Chelsea. Oh iya, kenapa Alonso nggak dibawa ya? Bingung gua. Apa janjian sebenarnya Alonso cedera? Atau ada Tahu dah. sesuatu? Iya, marah kali. Iya, Chilwell start lagi. Wah, kemungkinan besar Chilwell bisa bench nih. Capean kayaknya. Iya, main terus dia. Iya, Alonso-nya hilang cuy. Aneh. Tapi masukin Chilwell sih, karena harganya bakal naik terus. Bisa sampai 7 kali. Sih, kayaknya Chelsea. Jadi kalau untuk pemain bertahan prospek. Iya, si Chilwell bakal naik si sampai 7 kali. Bentar, sekarang harganya berapa sih? Chilwell. Oh, bisa 6 sih. Gue bilang beli sih. Yang belum punya beli sih. Prospek 6. Beli Chilwell sama Mount. Mount juga diferensial. Biasanya kalau udah golin, besoknya golin lagi. Minggu depannya golin lagi. Jadi kayak semangat gitu ya. Bukan Kayak tren bersemangat gitu. kayak bersemangat gitu ya kalau udah gol Masih, satu gue mau lagi masih on form. Masih on Mau form. lagi. Itulah namanya tren. Yang belum punya Mount, di Mount deh. Tapi udah 15%. Oh, masih 15% nih. Bunga diferensial. Boleh sih. Mount. 7,5 ya. Jangan Havertz bodong. Kasian minggu lalu pada beli Havertz terus kaptenin lagi. Bodong. Tahun sih. Oke. Lanjut. Next. Watford Southampton. Wah, ini sih bakal bunuh-bunuhan ini mah. Yep. Watford sepertinya sudah balik ke formnya. Forma. Kemarin habis lawan Everton iya 2-5. sepersep banget si Dennis. Untung dia suspended, nggak bisa main next weekend, jadi aman lah. Oh ya, Dennis ya. Iya, Dennis. Ya, si King jago nih. Joshua Faktanya King. King itu mantan Everton. Mantan Terus MU. golin hat-trick. Ya udah pernah main, udah Dulu pernah Everton main. coy. Tapi kan dia pernah di MU kan. Iya tahu emang, tapi mantan Everton. Fakta uniknya sih itu. Dia hat-trick di kandang mantannya. Itu karena dia udah kenal Bre sama pemainnya. Udah tahu gawangnya yang bagus sama mana spotnya. Kacau ya. Iya, jadi kayak nih spot gua nih bisa latihan. Hat-trick. Tapi sih emang masih prospek sih. Karena dia ambil penalti juga. Kalau pertama atau kedua kali dia ngambil penalti ya. Karena ada SAR juga sih. SAR-nya yang bodong nih. Remember that name, Joshua King. Joshua King. Tapi ya yang mau beli, yang masih punya SAR keep aja dulu. Karena ya lawannya Soton sih di home, bisa aja golin. Udah lama nggak golin kan. Udah lama. Iya tren. Terus King kemungkinan golin lagi sih. Karena nggak ada Dennis, dia bakal start sih. Kalau dari Soton siapa nih pas pakai Soton? Soton tetep Livramento lah. Anjay. Kemarin Baik andalan 1 juta dunia, Bro. Iya, Ada 1 juta dunia. Livramento emang diprediksi bisa golin sih karena dia ini kan tipikal maju mundur. Iya, ada orang paruh bola 3 ya. Bingung gua sama orang-orang ini. Dia kan wonderkidnya Chelsea ingat gua. Loan kan dari Chelsea. Kayaknya pemain Chelsea banyak yang jadi wonderkid ya. Salah, KDB dulu. Ya, Sekarang Livramento. Piazza. Iya, ya. Iya, KDB ya kan. Iya. Nyesal kamu Abramovich nyesal Kan kamu. Chelsea kan pemain muda dari dulu kan minjem dulu sampai disanksi nggak boleh keluarin terlalu banyak. Namanya Andre siapa namanya memperkerjakan anak bawah umur ya. Ya anak di bawah. Curang banget ya, nggak mau nagih ini gaji, udah golon aja lah biar si klubnya yang gaji. Iya, karena gaji ditanggung klub sananya ya. Iya, najis banget. Ketika ada jago enak balik modal. Ya Watford itu sih yang masih prospek ya. King kemungkinan besar golin sih. King SAR bisa rebound golin. Gue sih bunuh-bunuhan sih Watford Soton. Soton ya secara back masih Livramento, tapi secara penyerangan sih masih kurang ya tuh. Masalah. Jadi mending Livramento aja karena dia bisa golin, Bro. Sisanya masih kurang banget kalau konsisten. pasang Livramento karena secara kemungkinan besar kan Watford juga pasti dia golin kan. Kalau ya Livramento bisa aja golin lagi cuy. Itu ya. Jadi mengandalkan untuk mencetak gol. Iya. Atau nggak asis kali Livramento, belum pernah asis kan dia? Ya mungkin aja. Iya. Livramento tuh penyelamat kita semua, coy. Kalau ketika lu udah buntu nih back lo jelek semua, Livramento bagus gitu, Bro. Ya begitu. Iya, itu lama itu the real penyelamat tuh kayak gitu. Jangan cuma di tengah doang yang jago, tapi back kita juga bisa jago. Bagus dia. Chelsea ya.
Ini Iya. picknya cek. Dari 5 GW terakhir tuh poinnya 6, Lu 5, nggak tahu 2, siapa 4, siapa 6, 9. siapa tahu ntar pertandingan sebelumnya Chelsea juga Rudiger ya takut bukan bukan depannya ya kan. Iya, Rudiger. Makanya itu Kenceng tuh lari dia kayak Rudiger. Bisa aja kan ya gitu. Bilang sih ya semoga aja sih nggak CS gue nggak punya. Iya. Lento. Oke, The next. lanjut Wah, ke super Ini super duper big match ya Rusia. El Saxico. El El Saco. Saxico. El Saxico El ya. Saxico. Ini antara hidup dan mati nih antara Nuno kalau misalkan kalah. Pada akhirnya seri. Gue dukung nggak? Gue dukung MU menang. Gue dukung MU menang besar di sini lagi ini gue masih dukung MU. Kalau menang besar. seri kelar dah. Percuma. Iya. Semoga MU menang besar. Oleh bertahan sampai 5 tahun ke depan. Amin. Senang banget gue. Oh iya benar. Jangan dong. Bos, masalahnya bos kalau Oleh hilang itu secara komedian kita hilang bos. Waduh. Itu masalahnya. Kapan lagi lu ngeliat pelatih dibobol banyak gol gitu cuma aduh ya gol. Lu Kapan lagi lu ngeliat pelatih kayak gitu maksud gue. lu berempati dong sama ratusan juta fans di seluruh dunia. Bos, ini bukan masalah empati bos. Masalahnya ini kita butuh hiburan. Iya. Kita udah banyak nih hiburan yang jago-jago. Kita butuh hiburan yang lucu gitu. Kita butuh hiburan yang Tapi ketawa. yang fans-fans MU di seluruh dunia kan juga butuh hiburan, bos. Harus dikeluarin juga oleh kan. Iya nih, ini agak tricky ya, karena dikira gue ketika oleh di Bandai itu dia bakal dipecat. Rupanya kagak. Iya, Apakah akan jadi titik rebound atau enggak? Kita nggak tahu. Apalagi Emang tahu Pogba kartu merah ya kemarin dan Iya, suspend juga Iya, nggak ada pertandingan. provokator lagi kan? Jadi itu bagaimana apakah bagian dari campaign oleh out sebenarnya. Pogba hilang ini dulu. kayaknya agenda deh. Iya, ini Pokoknya itu gua rasa tuh agenda Pak. nih. part of campaign out, campaignnya oleh out. Agenda Salah satunya antara pemain MU dengan Bandar. Wah, Iya. kita gosip. game. Tapi masalah lagi si Spurs tuh tolol juga secara nyerang. Jadi Iya. kayak lu jadi kayak pertandingan hidup dan mati tapi di kelas atas gitu. Kane juga belum nemu ini ya. Iya lah, Touch-nya belum. Kenapa nih? Kane Dari dari kemarin. Kane itu lu bayangin postur tubuh Kane sama Haaland itu hampir sama tingginya. Jangkung Kane ya. Tapi secara kecepatan cepetan Haaland gitu. Jauh. Maksudnya jauh banget kan aneh. Gemuk coy, itu kan mereka kayak saya tipe-tipe yang bukan gemuk juga sih ngomongnya apa ya kayak Ya Haaland gede, tinggi, lari cepet banget weh. itu kan kayak Lukaku kan yang bisa lari juga kan. Beda ini kayak gemuk yang kayak gemuk Iya, apa makanya. sih, yang beda gitu. Enggak olahraga kan si Kane dia kayak Nggak Kane emang olahraga. gitu. Coba Kane postur tubuhnya kayak Lewandowski, ada buffnya, ada ototnya. Beda. Kalau Ya. Lewandowski itu emang atlet sejati, bos. Ya, Kane mah Kane kalau harus juga. Nutrisionisnya gimana nih Spurs nih? Apa kok nggak bisa ngurus Kane dengan baik nih? Wah. Si Spurs itu emang masih buntu sih. Nuno emang kacau sih secara Ternyata fakta. Harus Ternyata yang gua ini. harus dipecat lah. Fuck up juga ternyata Nuno ya. Maksud gue dia bakal ngasih sesuatu yang baru gitu. Ya enggak, gitu tuh Nuno kacau. Nuno kan kacau banget, ya kan secara bertahan ya menjijikan, pak tebas, terus nyerangnya cuma counter ngandalin orang Asia. Kayaknya Wong clueless Hichan. banget sih, Nuno. Wong Hichan. The next Wong Hichan. Makanya ya gue bilang sih ini jangan sampai seri sih. Jangan satu sama atau 0-0. Maaf, kan gue mengharapkan kalah. Nah kalau seri tapi Supaya- Nuno out jangan. Supaya enggak, maksudnya mengharapkan Pengen kalah lah, supaya lebih bener. cepat untuk Nuno out. Kalau seri dua-duanya out Bego. Belum tentu. Jangan. Oleh nggak boleh out. Enggak, Dua-duanya Nuno sama Ole. yang gue baca Ole itu didukung penuh sama manajemen gitu kan. Itu gimmick berita nggak sih? Feeling gue sebenarnya manajemen tuh udah Itu ngehubungin pelatih lain sebenarnya. Itu biar memperbagus sahamnya Bego. Iya itu Saham abis dia terbukanya. abis dia kalah dari Liverpool kan sahamnya turun berapa poin kan. Dan keluar berita itu supaya naikin lagi. Iya, biar pada sahamnya hijau. MU. Ini mah sebenarnya gue yakin apa petinggi si Glazer dan teman-temannya ini udah kontak-kontak Conte, yakin gue. Tapi Cuma Gua tinggal bilang nunggu sih, nunggu hasil doang. ini bisa momentum MU bounce back sih, bahaya sih. Mungkinnya Ronaldo golin sih karena Spurs tuh benar. nggak ngepres MU, dan juga pemainnya ya tiga depannya masih mandul sih, 4-3-3-nya Mora sama Son. Maksudnya secara counter ya, Mhm. karena lawan West Ham doang kelihatan banget mereka mainnya kayak
Nggak niat. Kayak counter doang, nanggung kayak nggak cepet gitu. Kayak Liverpool kan counternya cepet banget tuh, ada Iya kayak individunya. Kemarin di weekend lalu Kesson nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi aneh aja. emang udah mentok aja berarti ya. Tapi kalau andaikan yang masih punya Son, keep sih karena biasanya kebobolan. Tapi jangan kaptenin sih. Tetap salah Hmm. kaptennya. Tetap Iya, salah. Tetap salah kaptennya. Salah dia bersalah. Iya. Ayo Iya. semoga MU menang di laga ini. Ini gue mendukung tim teman gue sendiri nih, tetangga gue sendiri. Ya Cristiano masih prospek sih. Semoga nggak ngapain lah karena gue buang kan Ronaldo. Bener sih, bener Bisa banget. aja tiba-tiba Ronaldo hat-trick atau brace ya. Sedih sih. Terus tiba-tiba Ronaldo mau ke main. Aduh gue gak mau main, gue udah Enggak capek. lah. Main terus aja. Iya. Oke. Oke, next. Norwich. Norwich Leeds. Wah ini Leeds tuh hancur banget sekarang. Kacau. Biasa nggak tahu ngapain dia selama ini. Norwich. Laga ini mah makan bakso dong. Bosan gak sih? Gue cenderung Leeds menang sih. Iya tapi Tapi nggak bantai sih. tapi iya maksudnya Leeds menang kalau ada keberuntungan gitu menurut gue. Iya. Rafinya agak injury prone ya, sering cedera. Jadi gue nggak rekomen beli dulu sih. Pakai kaca bro kayak Robin ya. Kaca banget. Tiap Kayak minggu Robin, pasti knock. Tiap minggu knock. Jelas. Gimana di ini mesti panggil Masa urut lu apa? masa lu punya pemain main, terus setiap minggu cedera ringan, terus main lagi cedera ringan lagi, itu mah kayak bom waktu, terus ngapa-ngapain lagi. Tapi yang punya Rafinya sih ya keep aja, yang belum punya jangan deh. Meskipun agak tricky ya, tapi bantai nggak mungkin sih, karena Leeds lagi off form. Iya, Bamford juga belum balik, ya kerasa banget sih. Jadi ya gue saranin sih ya yang bagi yang punya keep aja, tapi yang nggak punya jangan deh, ya beli dulu, masih ada alternatif lain. Oke, lanjut. Ini Aston Villa West Ham. Antonio sih emang wajib punya sih. Berama lagi nggak perform. Nah, iya nih Benrahma rasanya pengen gue buang juga, parah Benrahma. Tapi mungkin aja lawan Aston Villa rebound sih. Berama kalau si Danny Ings namanya. Jadi Ings masih angin-anginan sih. Tapi kalau punya keep aja apa bener lu buang. Gue bilang sih buang dulu sementara sih, karena depan itu masih ada yang prospek atau lagi on form ya. Ini nggak tahu kenapa Watkins sama semenjak udah dicabut Grealish jadi nggak ada ngeri-ngerinya gitu loh. Gering-gering-geringnya. Nggak ada ngerinya gitu loh. Biasanya Bayangin aja Ings cuma golin 1 dari 5 pertandingan, kan mandul banget loh. trennya juga nggak bakal bikin dia bounce back juga kayaknya. Iya, jadi gue bilang sih Aston Villa perlu dihindari dulu sih. Jadi gue bilang sih mendingan jual sih yang bagi yang punya, yang free transfer 1 jual sih. Beli pemain yang lebih prospek dan juga ya lebih ya kayak prospeknya tadi mungkin aja beli si Jagab Jazz yang FW ya. Gapces atau Ya atau enggak ya King FW juga sih gue. Ya tapi juga consider harganya juga ya, karena kan pemain Aston Villa kan nggak se tadi cover ya nggak semahal itu bro. Jadi gue bilang sih ya FW lumayan lah, King harganya cuma 5,5, sedangkan Ings 8,0. Bisa lah hemat, terus lu upgrade midfield tuh kayak Foden, Mount, minus 4 juga nggak apa-apa sih daripada punya Ings kayaknya emang masih ikut tren turun deh. Palingan yang golin Nagi atau enggak si Bailey kalau dia start ya. yang kemarin begini ya golnya. Bailey lumayan prospek kalau start ya, karena dia assist melawan Arsenal. Kalau dia start tapi masih kurang menarik sih. Kurang terlalu risky ya terlalu. Aston Villa bagusnya cuma backnya doang sama kiper Martinez. Oke, next. Terakhir untuk Wolverhampton. Wah, ini menarik nih, baru dibantai 5 gol. Bisa kali ya Wolf ya? 3 gol, 2 gol. Bisa lah. Ini Wolverhampton jaga asa untuk poin. Bisa sih. Tapi Traore dibuang nggak? Aduh. Ini masih
Keep deh. Traore masih nunggu bounce back nih, belum rebound. Kalau udah rebound baru gue buang. Udah mending uang Ican aja coy, lebih terpercaya bro. Emang. injury ya. Apa? Marshall injury. Oh, bukan knock. Calf injury. Oh ya, Oh, late fitness itu. Masih late fitness. capek dia capek. Oh, masih late fitness coy. Iya, jadi sebenarnya dia ini doang precaution. Jadi dia merasa apa calfnya agak sengklek, Enak terus kali. kayak ya terus nggak dibawa sama pelatih. Jadi late fitness lah. Jadi ya nggak apa-apa lah. Jadi yang masih prospek sih, aduh ini atau bunuh-bunuhan kali ya. Everton Jimenez kayak ini sebenarnya. kok. Tapi Gray kemarin asis juga walaupun kalah ya. Oh iya satu doang, habis itu nggak apa-apain. Jimenez. Tapi bisa sih bunuh-bunuhan sih. Karena ini pertama pertandingan terakhir ya. Iya bisa paling terakhir sejauh ini gaspol. paling seru-seru ya. Hmm. Kemarin Iya. kemarin MU kemarin lagi City Liverpool. Oh iya, kan terakhir. Gue bilang sih nggak apa-apa sih. Ini bisa bunuh-bunuhan sih. Yang Tapi punya. Tuesday bro. Ya nggak apa-apa. Ya, biasa seru sih. Jadi ya yang punya pemain Everton kayak Duku cedera, maksudnya kayak Townsend, Gray. Townsend apakah Gray. jadi penyelamat bodong lagi atau gimana nih? Bisa aja nih diferensial. Ini diferensial kadang-kadang di Minanya juga tiba-tiba gaspol. Terus Wolf ya Traore nih kayak saatnya Traore bersinar ini. Traore, Wong Hichan atau Jimenez? Wang Hichan, ya Dari minggu- Wang Hichan, Jimenez. Dari minggu kemarin lu bilang terakhir pasti bersinar ya, harus saatnya bersinar di kapan? Saya bersinar nih. Sama Kapan? kayak punya Soalnya Foden bersinar. nih. Ini gue yakin bersinar nih. Lawannya kan Everton. Bisa sih. Di home. Kesempatan. Di home lagi. Traore. Ya, Traore hat-trick. Kalau itu Traore. kalau itu nggak tahu, tapi kalau bersinar ya. Sama start ya hat-trick ya. Kalau nggak start ya nggak apa-apa, nggak usah lah. 1 poin juga cukup lah. Oke, mungkin kita untuk share FPL dari FPL Tactician. Oh ya, weekend ini ya. Monggo, Wah, monggo, gue akan memberi kejutan. Wah, gue 2 transfer. Anjay. Siapa tuh? Oke, dia baru masuk kecil ya sekarang ya. Nah, Alonso kalau asli dokter. Jadi gue berpikir gini, gue udah kesel sama Dick nih ya. Weekend kemarin dia Setuju. itu -1. Iya. Itu beban banget dan harganya bakal turun dan Chilwell bakal naik. Jadi daripada gue pusing-pusing ya bakal start Alonso atau Chilwell. Kenapa kita nggak Why not ngawasin dua-duanya? Why not both? Kalau dua-duanya bench ya nggak mungkin kan gantinya kan. Itu otak gue kayak udahlah pakit lah. Silakan lah. Lu berdua mau berdebat siapa mau main nggak apa-apa. Yang penting pasti Iya, salah sih. satu lu nanti mesti. Andai kan Alonso nggak main, Oh, Davi Chilwell sama main, ada Davi. Martial. Davi. Davi pasti start karena si Burn itu Daniel Burn itu cedera baru kemarin cedera. Jadi kemungkinan besar banget Davi main. Davi Dung sama siapa satu lagi? Itu pasti satu lagi main. Oke, ini Kalau mainnya 3-5-2 ya. Hmm. Kalau 4-4-2 ya Lamte RB terus ya Davi CB sama Dung. Oke, ini Sama LB-nya Cucu. Ya, Cucu ya. bukan Cuco kan ini pemain Cucu ya namanya. Cucu ya. Pemain Spanyol itulah secreting. Oh, Cucurella be. Cucurella ya Cucu. ya. Cucurella. Iya. Itu pemain Olimpiade coy, timnas Spanyol Olimpiade. Iya, tapi dia bertahannya parah sih. yang rambutnya Ingat banget weekend lalu golnya kedua City karena dia hilang bola terus di counter gol. Iya. Itu rambutnya pengen gue jamak kalau main gua. Kalau udah hari gue kayak ngek. Ya, tapi itu mungkin next mungkin 2 minggu ke depan gue buang Alonso karena nih gue -4 kan gue males -8 jadi gue buang Digne karena dia nggak mungkin clean sheet, nggak mungkin ngapain mungkin dia minus lagi ya gue agak kesel kan udah greget udahlah gue buang ya udah gue masukin Chilwell kan terus TAA masih aja Sanchez gue biarin lah mungkin save 8 kali poin lumayan lah 4 poin 8 2+2 kan. Terus ya si TAA mungkin golin atau enggak assist lagi. Midfielder tetap salah ya Townsend, Sar, Traore, Benrahma ya mungkin aja dia comeback rebound ya gue biarin aja. FW-nya Antonio masih mungkin golin lagi. Vardy ya game player ya cetak kalah. ya kan seperti yang gue bilang ya Vardy itu dari kemarin gaspol kan kita lihat trennya tuh. Dari kemarin dia gaspol kan lawan Brentford dia 0 udah kelihatan makanya gue belum masukin kan waktu lawan Brentford jadi kemungkinan bisa rebound sih lawan Arsenal
Dan Antonio juga kelihatan formnya kan. Seperti kita lihat Antonio ngapa-ngapain, Nah. golin, nggak ngapain golin. Kemungkinan golin lagi sih. Yang nggak punya Antonio beli sih, tapi udah mahal. Sekarang dulu gue beli di 7,5, sekarang udah 8,2. Yang beli Antonio berarti ya. Iya, Antonio agak mahal sih, beli yang lain sih bagi yang belum punya ya. Yang punya keep aja sampai akhir season kali. Udah season. Iya. Setuju sih. Jadi kalau Traore nggak main, ada Cuco jadi anak kesayangan juga nih, kayaknya dia udah start terus. Oh iya, Cuco, mudah-mudahan aja Oke. kalau satu nggak main, Cucu naik ya. kapten salah tetap. Kapten salah lah. Siapa Kalau lagi? Vice mah bebas selama bisa main ya 90 menit. Mungkin aja ada faktor X yang tiba-tiba Klopp mencadangkan Salah karena capek, yang main Minamino sama si Mane. Jota jadi LW atau enggak Mane jadi RW kan, who knows ya. Ya, Karena benar. trennya Salah itu kacau men. Dari 9 GW cuma lawan Burnley doang nggak apa-ngapain. Cuma lawan Tapi Burnley. emang dia konsisten bro sama nggak cedera. Sama nggak cedera. Maka dari itu yang nggak punya Salah gila sih. Gue punya 10 alasan Salah bagi yang nggak punya Salah. Nggak ada alasannya. 10 alasannya kosong. Lu salah kalau nggak punya salah. Iya. Biasanya kayak gitu mah bisa jadi pemain terbaik Liga Inggris musim ini berarti. Bisa jadi kalau nembut. Sih, pemain terbaik lah bisa. Iya lah. Karena top scorernya Kane Mandul, Iya. Cristiano Mandul. Mungkin kalau nggak salah baru Lukaku satu Mandul. gol atau assist itu pun juga dalam satu match ya. Jadi bagi gitu. Palingan Vardy sih bisa bertarungnya lah top scorer. Tuh yang punya Salah itu udah 69,1, gila. Sisanya pasti yang AFK yang nggak main sama sekali. Kacau men. Atau enggak fans anti Oh Liverpool. iya, Vesta Liverpool. Kacau emang. Lu bayangin ada pemain kayak Pemain Salah Everton kayaknya, dua yang biji, masalah. 2 biji. Sampai Salah bisa sampai 95% lebih kaget lagi gua. Iya, kalau semua orang main FPL ya. Kalau semua aktif gitu. Ya aktif, sisanya ya dimin aja Salah di GW 1 sampai GW 38 lu Kaptenin masih aja top. terus gitu kan. Iya, lu masih top simpan aja. 100.000. Iya. Karena lu kaptenin Salah dari GW 1 sampai terakhir, nggak akan bodong. Kacau. Oke teman-teman, mungkin segitu aja pembahasan untuk Game Week 10 dan tetap kaptenin Salah ya, pesan-pesan dari kami. Dan semoga kamu bertahan. Semoga kamu bertahan. Ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan jangan lupa untuk komen siapa-siapa yang kalian rekomendasikan, dan nanti bakal ada community juga ya untuk polling siapa kapten untuk Game Week 10. Stay healthy. Sama olahraga. Salam olahraga.